Juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas karya tulis ilmiah di Diklat MB Ahli Angkatan 244. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Gatot Sudiantoro selaku Kepala Stasiun Meteorologi kelas 3 MOPA Merauke, serta rekan saya Patricia Rahel selaku staf atau pegawai dari Stamet kelas 3 MOPA Merauke. Baiklah. Ya, udah lama. Siapa? Bila saya akan mempresentasikan tugas karya tulis saya, yaitu resume jurnal yang berjudul Solar Irradiance Measurement Using Smart Device, a cost-effective techniques to measure solar irradiance for sustainable energy system, oleh penulis Hussein Altani dan Samir Arabasi dari German Jordania University, Jordania. Dalam presentasi kali ini ada 5 poin, yaitu pendahuluan, metode, dan hasil pembahasan kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Radiasi matahari adalah total energi matahari yang jatuh pada suatu permukaan dan dapat dikaitkan dengan radiasi matahari dengan mempertimbangkan area di bawah radiasi matahari berdasarkan kurva waktu. Pengukuran atau estimasi radiasi matahari di lokal tertentu adalah kunci untuk mempelajari desain optimal untuk memprediksi kinerja dan efisiensi sistem fotovoltaik. Pengukuran dilakukan berdasarkan radiasi surya atau matahari di lokasi tersebut dengan satuan watt per meter kuadrat. Energi sistem fotovoltaik itu sendiri, modul atau array, tergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah radiasi matahari yang diterima oleh panel surya pada siang atau jam matahari puncak. Ada perangkat yang dirancang khusus untuk radiasi matahari seperti pironometer dan radiasimeter. Perangkat ini dapat mengukur radiasi dengan akurasi tinggi dan mencakup spektral yang luas. Perangkat ini memiliki biaya yang cukup mahal dan kadang-kadang membutuhkan instalasi khusus sebelum pengukuran. Oleh karena itu, diperlukan alat yang hemat biaya untuk memperagakan penyinaran matahari, terutama pada tahap desain awal. Baru-baru smartphone digunakan tidak hanya melayani komunikasi dan media, tetapi juga digunakan untuk tujuan seperti mengajar, perawatan medis, lingkungan, bahkan untuk pengamatan meteorologi seperti radiasi matahari itu sendiri. Kamera ponsel cerdas atau smartphone dapat digunakan untuk penyinaran matahari dengan satu syarat, yaitu mengunduh aplikasi yang bertujuan khusus untuk pengamatan ini. Dalam pekerjaan ini, smartphone bersama dengan pengaturan mekanis dapat untuk memvalidasi kegunaan smartphone dalam mengukur radiasi matahari. Ini dapat berfungsi sebagai metode cepat untuk memberikan indikasi atau bagaimana sistem fotovoltaik akan tampil di area tertentu dalam tahap awal dini. Selain itu, pekerjaan ini dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan membantu siswa memahami variabilitas radiasi matahari di siang hari dan hubungannya dengan parameter desain lainnya. Pengukuran diambil oleh smartphone dan dibandingkan dengan diperoleh dengan radiasi meter digital. Kepraktisan dari karya yang disajikan ditunjukkan dengan mempelajari hubungan antara radiasi matahari, sudut datang, jam, dan kemiringan. Kemudian data. Dalam karya ini, data yang ingin didapatkan radiasi matahari. Penggunaan smartphone dibandingkan dengan alat yang bernama Solar Meter Model Solar Survey 200R dari Seaworld yang telah dikalibrasi oleh pabrikan dan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk radiasi matahari. Pengukuran ini digunakan untuk menentukan kegunaan area tertentu pada sistem fotovoltaik instalasi termal. Alatnya sendiri seperti yang ada pada gambar, Pak, yang warna kuning itu. Kemudian data yang diambil dengan model ini digunakan untuk memfasilitasi pengukuran yang dilakukan oleh smartphone. Jenis smartphone yang digunakan ini, penelitian ini menggunakan iPhone 7, iPhone 7. Terus aplikasinya bernama Pironometer Up 2.0 oleh Hexflux Thermal Sensor yang harus diunduh ke smartphone sebelum melakukan pengukuran, yang dapat diunduh di App Store atau setaranya dapat ditemukan di Google Play Store. Kemudian
Dalam pengamatan ini diperlukan diffuser yang sudah sepaket dengan manual pada aplikasi tersebut. Diffuser ini sendiri berfungsi untuk memfokuskan atau memperluas daerah tangkapan radiasi matahari sehingga memaksimalkan fungsi kamera sebagai alat pengukur radiasi matahari. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini, pertama itu bagaimana mengukur perubahan radiasi matahari dan bagaimana sudut kejadian berubah pada siang hari. Untuk menghitung sudut kejadian, dapat digunakan sesuai referensi di rumus seperti ini, yaitu cos theta sama dengan sin delta kali sin V kurang beta ditambah cos delta cos V kurang beta kali cos omega, di mana delta itu sudut deklinasi matahari, V itu latitude geografik, omega itu adalah hour angle atau sudut jam, beta itu sudut kemiringan, dan theta I itu adalah sudut datangnya. Yang semua dalam pengukurannya digunakan satuan derajat. Kemudian eksperimen keduanya menggunakan penyetelan mekanis yang memungkinkan smartphone untuk berputar secara vertikal atau miring, ringannya dapat diatur berdasarkan sudut matahari. Kemudian hasil pembahasan. Dalam karya ini pengukurannya dilakukan pada 17 November 2017 di utara Amman, Jordania, dengan lintang dan bujur lokal. Seperti pada tabel dapat dilihat, dilakukan pengamatan itu pada jam 9 sampai jam 15. Pada itu ada hasil dari smartphone, dari iradiasimeter, serta hasil perhitungan rumus tadi, the incident angle, yaitu sudut datangnya matahari. Dari hasil permulaan terdapat persentase perbedaan. Persentase perbedaan ini hasilnya lumayan bervariasi, namun tidak ada yang terlalu besar. Yang paling banyak pada jam 14.00 dengan perbedaan 17,84%, serta ada pun yang paling kecil itu atau yang paling mirip 0% itu pada jam 12. Kemudian gambar yang ada di samping ini, gambar nomor 5, menunjukkan perbandingan radiasi matahari dengan day hour atau jam yang diukur berdasarkan smartphone dan radiasimeter tadi. Jadi yang bergaris biru itu adalah phone, sedangkan yang bergaris merah putus-putus itu adalah alat pembandingnya, radiasimeter. Jadi pengukuran dilakukan di permukaan datar, di mana sudut sama dengan 0, mengacu pada penyimpangan yang diharapkan 30%, atau jadi ada berdasarkan manual aplikasi terdapat penyimpangan 30% plus minusnya. Jadi hasil yang diukur oleh smartphone disesuai dengan kurang lebih hampir sama dengan radiasimeter. Jadi berdasarkan grafik ini bisa dilihat radiasi semakin tinggi seiring berjalan dengan waktu, kemudian mendekati normal ke permukaan. Maksud dari nol ke permukaan ini, semakin dia mendekati titik puncaknya, maka akan semakin mendekati normalnya. Itu adalah normal permukaan yang dimaksud dalam penelitian ini. Dan kemudian itu sudut datang akhirnya akan berkurang. Lalu, pada gambar berikut ini, gambar 6 dan 7, merupakan efek dari sudut datang dan jam siang pada radiasi matahari, di mana masing-masing ini memiliki 3 sumbu. Pertama itu sudut datang, kemudian jam, kemudian radiasi matahari. Yang gambar 6 adalah grafik yang dilakukan oleh smartphone, gambar 7 adalah alat pembandingnya, yaitu radiasimeter. Dapat dilihat grafik pada warna biru itu adalah sudut datang matahari. Jadi apabila dia mencapai titik puncak, dia akan semakin menurun sudutnya. Kenapa? Karena dia semakin mendekati titik puncaknya. Jadi sudut datang itu adalah sudut matahari dan titik puncaknya. Di mana dia pada sekitar jam 11, 12, 13 itu adalah titik puncaknya, kemudian kembali normal hingga sampai sore hari. Oleh karena itu, radiasi matahari mencapai maksimum ke sudut datang minimum pada siang hari. Lalu, untuk lebih jauh memverifikasi validitas penggunaan ponsel ini, pengukuran dilakukan pada jam tertentu di siang hari, yaitu jam 13.00, dengan kemiringan yang diubah seperti pada tabel ini, 5 derajat diubah-ubah dari 0 sampai 60 derajat. Berdasarkan hal itu, dapat dilihat hasil pengukurannya dari smartphone sendiri. Pengukuran dapat dilihat dari 0 sampai 60, hasilnya semakin besar, cenderung meningkat,
sedangkan radiasi sudut datangnya semakin berkurang. Hal ini yang dijelaskan pada gambar sebelumnya bahwa pada saat dia semakin mendekati sudut titik puncaknya, maka sudut datang matahari akan semakin berkurang. Seperti pada gambar 8 ini, gambar 8 ini menunjukkan radiasi dalam watt per meter kuadrat dibandingkan dengan kemiringannya pada jam hari tetap yang tadi. Jadi, grafik menunjukkan bahwa ketika sudut atau kemiringan meningkat, demikian juga radiasinya juga meningkat. Ketika sudut meningkat, maka θ1 atau θi atau sudut sinar datang matahari mendekati normal ke vektor permukaan, di mana normal itu adalah titik puncaknya, menghasilkan radiasi yang lebih besar yang terjadi pada permukaan atau puncaknya. Fluktuasi cuaca juga berefek langsung kepada pengukuran ini, sehingga didapatkan hasil yang kurang sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh penulis ini, di mana sudut 20-25 itu tidak ada terjadi perbedaan, atau perbedaan yang terjadi itu hanya sedikit sekali, hampir cenderung sama malah. Kemudian dalam grafik 8 ini ada garis biru, itu merupakan bar penyimpangan. Jadi berpenyimpangan ini didapatkan dari konstanta matahari global, yaitu 1361 watt per meter kuadrat, yang telah ditambahkan dan dijadikan 30% kesalahan penyimpangan bar sesuai dengan manual dari aplikasi ini. Jadi penyimpangan ini didapatkan dari 30% dikali 1361 ini, yang bisa didapatkan kira-kira sekitar 408 atau 400-an watt per meter kuadrat, kurang lebih. Sehingga kesimpulannya adalah, dalam makalah ini desain metode untuk mengukur radiasi matahari yang memanfaatkan penggunaan dan kesediaan smartphone secara luas. Penulis mengusulkan dua percobaan untuk memvalidasi metode yang dilakukan. Pertama tadi, untuk mengukur bagaimana perubahan iradiasi matahari dan sudut kejadian pada siang hari. Kemudian pengukuran juga diambil oleh alat pengukur radiasi untuk permen. Eksperimen kedua menggunakan penyetelan mekanis yang memungkinkan smartphone berputar secara vertikal untuk menunjukkan ketergantungan radiasi matahari pada sudut kemiringan. Pengukuran mekanis juga dapat diakses dan dapat dibangun secara mudah dan murah. Metode yang diusulkan memiliki akurasi yang lebih rendah daripada meteran radiasi, namun dapat diandalkan untuk mengindikasikan perubahan iradiasi dan variabilitasnya. Ketika kita mengubah parameter beda. Selain itu juga lebih hemat biaya dan mudah diakses oleh siapa saja yang memiliki smartphone. Itu juga berfungsi sebagai alat pendidikan yang bagus untuk memahami variabilitas radiasi matahari serta interaksi antara berbagai parameter dalam desain panel surya fotovoltaik. Baik, saya kira itu tadi presentasi saya, Pak. Apabila ada pertanyaan, silahkan, Pak. Mas Fadil. Siapa? Untuk ini sama dengan solar, diukur dengan solar meter, sama nggak itu ya? Dengan apa, Pak? Itu apa yang awas, satuannya dengan awas itu sama nggak? Siap. Untuk satuannya sama, Pak. Cuman memang alat solar meter ini sebenarnya untuk survei aja sih sebenarnya, Pak. Untuk pengamatan kayaknya masih perlu peninjauan lagi kayaknya. Sepertinya sudah bagus itu hasil analisanya. Siapa? Untuk sementara saya cukup, nggak ada pertanyaan lagi karena sudah deviasinya itu udah 30% tuh udah diizinkan, Mas ya, untuk aplikasi itu ya. Iya, Pak. Ini pun sebenarnya aplikasi ini masih kalau menurut saya masih perlu dibandingkan sama alat operasional sih, Pak, kalau ini mau dibandingkan lagi penelitian lebih lanjutnya, Pak. Sementara dari saya cukup. Oke, Siap, apalagi yang bisa dipresentasikan lagi atau yang ditambah?
Siap. Untuk sekarang ini sudah, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak, udah disempatkan waktunya, Pak. Mungkin ada pertanyaan lain, Pak? Iya, Tidak ada, Mas. Cukup. tidak ada. Siapa? Cukup bagus. Siap. Mudah-mudahan bisa dipertahankan tuh nanti di ujiannya ya. Siapa? Di bulan depan, Pak, kayaknya. Oke. Siap. Ya sudah. Baik, Pak. Akhir kata, saya maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gatot Friantoro selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 MOPA Merauke. Atas waktu, terima kasih banyak. Serta teman saya, Patricia Rahel, sudah menonton. Makasih, Cak. Terima kasih.